Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semua. Halo semua. Gimana kalian gak Gimana ada kalian halo? gak ada Halo halo? gimana? Halo gimana? Tapi bingung. Halo. Halo. Oke, Oke, kami dari kami kelompok dari kelompok 4 akan 4 akan memaparkan memaparkan sedikit sedikit tentang tentang materi materi mata mata kuliah kuliah manajemen manajemen perbekalan perbekalan pemasaran pemasaran farmasi. farmasi. Mencakup Mencakup strategi strategi program program untuk meningkatkan penjualan produk. penjualan produk. Di Di sini sini kami kami beranggotakan beranggotakan saya sendiri ada Faradiba, kemudian ada rekan kemudian ada saya. rekan saya. Saya Nani Aulia. Saya Siti Jaiman Nurulail. Saya Yudhitya Amanda Salsabila. Saya Sofia Nurfadila. Saya Oke, Kita akan kita memulai memulai materinya. Dimulai dari pendahuluan dan Oke. untuk awal mula kita Untuk awal akan mula kita akan definisi menjelaskan dulu, akan saya jelaskan akan saya sedikit. jelaskan Jadi sedikit. sebelum kita mulai Jadi sebelum kita mulai ke strategi pemasarannya, pemasarannya, kita tuh harus tahu ya, kita tuh harus tahu ya, kayak definisinya dulu. definisinya dulu. Nah, strategi pemasaran ini Strategi atau pemasaran penjualan ini atau adalah penjualan rencana yang adalah terstruktur rencana yang dirancang untuk yang mencapai dirancang untuk tujuan mencapai penjualan penjualan dan peningkatan bisnis. pendapatan bisnis. Jadi tujuan Jadi utamanya tujuan itu adalah apa? utamanya itu adalah apa? Penjualan Meningkatkan penjualan atau meningkatkan pendapatan. Jadi tujuan dari tujuan dari strategi strategi ini pemasaran yang ini akan yang dilakukan akan dilakukan jadi adalah untuk untuk meningkatkan pendapatan atau penjualan dari atau penjualan dari si produk tersebut. produk tersebut. Oke, manfaatnya Oke, itu apa aja manfaatnya sih? itu apa aja sih? Manfaatnya itu meningkatkan penjualan yang pertama. yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesadaran merek. Jadi kayak Jadi kayak semakin orang semakin aware ini ada merek, ini. ada brand ini gitu kan. Kemudian menciptakan loyalitas pelanggan atau customer. Kemudian juga memudahkan pengambilan keputusan. Kemudian Kemudian membantu mengidentifikasi peluang. Jadi kita bisa nih mengukur ini di sini ada peluang, di sini juga ada peluang. Jadi kita bisa ambil strategi yang lainnya. Dan yang terakhir ini Dan yang terakhir ini menciptakan kompetitif. keunggulan kompetitif. Oke. Di sini faktor-faktornya apa aja sih yang dapat mempengaruhi strategi dari si pemasaran ini? Ada beberapa faktor. Di antaranya itu yang pertama ada target pasar. Udah tuh kita kan mau strategi pemasaran. Udah jelas dong target pasar yang kita jadi poin penting. Ya. Target pasar di sini untuk memahami siapa target pasar Anda dari mulai demografi, psikografi, perilaku gitu. Itu adalah kunci dalam menyusun strategi efektif. Jadi kalau misalkan dalam sebuah produk, kalau kemarin kita menjual sebuah brand misalkan masker atau sheet mask, itu target utamanya siapa? Apakah anak sekolah, dia atau orang kerja atau ibu rumah tangga. Jadi kayak banyak ya targetnya. Target utama ya teman-teman. Oke. Kemudian lanjut itu ada produk. Itu faktor-faktor seperti fitur, kualitas, dan merek. Yang akan mempengaruhi bagaimana produk tersebut dipasarkan. Jadi si produknya sendiri, kualitasnya, jadi jadi kayak desainnya kayak gitu ya. Kemudian ada price dari harga. Penentuan harga yang tepat akan mempengaruhi daya tarik produk di mata konsumen. Jadi kita juga bisa bersaing tentang harga. Ketika kita tidak bisa bersaing kualitas, kita bisa soal harga. Jadi misalkan ini loh harganya murah. Jadi kayak kita bisa promo di mana-mana itu udah lebih baik ya. Kemudian berikutnya itu ada promosi. Strategi promosi mencakup cara memperkenalkan produk kepada target pasar melalui berbagai saluran komunikasi. Mulai dari sosial media, kemudian juga dari pamflet atau yang lainnya. Itu banyak ya. Kemudian itu ada tempat. Itu maksudnya dia distribusinya kayak kemana. Tujuannya adalah untuk memastikan produk mudah diakses oleh konsumen melalui saluran distribusi yang tepat. Kemudian yang terakhir itu ada kondisi pasar. Faktor eksternal seperti persaingan tren industri dan juga kondisi ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam strategi pemasaran ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait langkah strategi pemasaran. Dipersilakan pada Neneng. Terima kasih.
Baik. Jadi selanjutnya ini saat kita ingin memasarkan produk, kita juga nggak bisa asal-asalan ya. Jadi langkah selanjutnya itu kita mengenal langkah-langkah strategi pemasaran. Nah, yang pertama di sini ada riset pasar dan analisis situasi. Jadi kita harus mengenali target audiensnya, terus kita harus tahu siapa calon pelanggan kita, siapa pesaing kita, terus tren pasar saat ini tuh kayak gimana untuk penjualan yang relevan. Jadi membuat strategi yang tepat juga perlu riset yang akurat. Nah, selanjutnya di sini ada menentukan tujuan dan target pasar. Yang pertama ditetapkan juga tujuan yang smart, yang pintar ya, fokus pada target pasar yang paling potensial, serta sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Selanjutnya ada merumuskan strategi penjualan. Nah, setelah kita tahu siapa yang kita tuju, siapa yang kita pasarkan, kita mulai buat strateginya. Misalnya mau promosi lewat sosial media kah, atau pakai diskon, atau pakai paket hemat. Nah, strategi ini harus dijalankan dengan konsisten. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Nah, yang terakhir ini strateginya itu harus tepat, terus tapi bukan cuma dijalankan aja, jadi harus dipantau juga hasilnya. Kalau ada yang belum efektif atau langsung kita evaluasi dan perbaikan. Intinya strategi ini harus fleksibel dan harus siap disesuaikan juga. Selanjutnya next. Boleh di next. Next belum ya? Next belum ya? Yang sebelumnya Kak. Nah, selanjutnya setelah kita buat langkah dan strateginya, nah ini ada fokus utama pelaksanaan strategi pemasarannya. Yang pertama ada komunikasi yang jelas, penting banget buat semua bagian tim. Kita dari mulai bagian riset, dari produksi, pemasaran, sampai layanan, kita tuh harus saling tahu dan saling kerjasama. Jangan sampai miskom ya. Terus selanjutnya ada data dan respon cepat. Nah, kita juga harus pantau hasil pemasaran kita secara real time. Kalau ternyata ada promosi yang kurang efektif, jangan tunggu lama. Jadi kita harus langsung perbaiki. Selanjutnya ada konsistensi brand. Di sini dengan jaga pesan dan visual selalu sama di semua media agar mudah diingat pelanggan. Jadi semua yang kita up ke sosial media tuh harus sama gitu, harus konsisten. Jadi orang-orang tuh mudah mengenalin produk kita, identik. Selanjutnya ada evaluasi singkat dengan meluangkan waktu, misalnya setiap minggu kita buat evaluasi apa udah berhasil atau belum. Jadi kalau misalkan udah ketahuan gap-nya, kita langsung perbaiki dengan evaluasi singkat ini. Terus selanjutnya ada aksi tindak lanjut. Nah, jangan cuma dievaluasi, tapi kita juga harus aksi ya. Setelah tahu apa yang kurang, langsung 1 atau 2 langkah kecil untuk memperbaiki. Yang penting terus gerak biar berkembang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada strategi program. Yang pertama yaitu program promosi dan penawaran. Selanjutnya program loyalitas, pemasaran digital, riset pasar dan pemahaman pelanggan, pelayanan pelanggan, dan inovasi. Selanjutnya. Nah, ini merupakan program promosi dan penawaran. Itu pertama ada diskon dan potongan harga, yaitu memberikan diskon khusus untuk produk tertentu atau selama periode tertentu, dapat menarik pelanggan baru dan mendorong pembelian. Selanjutnya ada penawaran bundling, itu menggabungkan beberapa produk dalam satu paket dengan harga lebih menarik. Ini dapat
meningkatkan nilai transaksi rata-rata. Selanjutnya ada giveaway dan kontes. Itu merupakan program ini bisa meningkatkan engagement di media sosial dan menarik perhatian pada produk. Selanjutnya ada kupon dan voucher, itu memberikan kupon atau voucher diskon kepada pelanggan untuk pembelian berikutnya. Itu dapat mendorong mereka untuk kembali berbelanja. Dan terakhir ada penawaran terbatas waktu untuk menciptakan rasa urgensi dengan penawaran yang berlaku hanya untuk jangka waktu singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Kemudian ada program loyalitas. Jadi program ini itu strategi buat jaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, terutama mereka yang sering belanja. Nah, ada beberapa program nih dari si program loyalitas ini. Pertama yaitu reward untuk pembelian berulang. Ini tuh bisa memberikan diskon atau hadiah khusus bagi pelanggan yang sering melakukan transaksi. Kemudian ada program poin. Jadi setiap pelanggan berbelanja, mereka itu akan mendapatkan poin. Nah, nantinya itu si poinnya itu bisa ditukarkan lagi dengan hadiah atau potongan harga. Kemudian ada keanggotaan eksklusif, di mana si pelanggan itu yang menjadi anggotanya itu bisa mendapatkan keuntungan lebih, misalnya bisa akses lebih awal ke produk baru atau diskon khusus. Jadi dengan strategi program loyalitas ini bisa mendorong pelanggan untuk tetap setia dan terus melakukan pembeliannya. Ready, next. Nah, untuk mendukung si program loyalitas tadi itu, kita juga bisa memanfaatkan pemasaran digital. Ada banyak cara yang bisa digunakan seperti media sosial marketing. Media sosial marketing itu jadi memungkinkan kita itu berinteraksi langsung dengan pelanggan dan membangun komunitas. Kemudian ada iklan online, seperti iklan di Google atau iklan di Facebook, di Instagram, itu tuh bisa nargetin audiensnya itu secara spesifik. Terus kita juga bisa menggunakan email marketing untuk mengirimkan informasi produk atau promo terbaru secara langsung ke pelanggan. Lalu ada affiliate marketing juga. Jadi kita tuh bekerja sama dengan pihak lain untuk membantu mempromosikan si produk. Dan mereka juga bisa mendapatkan komisi dari hasil penjualan produk yang kita jual. Yang terakhir itu ada konten marketing, di mana kita itu membuat konten menarik seperti video, blog, atau infografis, supaya si pelanggan yang melihatnya itu lebih tertarik, kemudian bisa melakukan pembelian kepada produk yang dijual. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang riset pasar dan pemahaman pelanggan. Hal yang pertama yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran adalah mengidentifikasi target pasar, yaitu di mana kita dapat memahami siapa yang menjadi target kita, apa yang mereka butuhkan. Dengan itu kita bisa menciptakan produk atau layanan yang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu riset pasar, tujuannya untuk mengetahui tren yang sedang berkembang apa saja preferensi pelanggan saat ini, dan juga bagaimana dari para kompetitor. Yang terakhir, dapat melakukan evaluasi produk, yaitu bagaimana kinerja produk yang ada. Dari itu kita bisa mengetahui bagaimana yang masih meningkatkan agar produk kita semakin baik ke depan. Selanjutnya, Pak. Bener, Gail. Selanjutnya kita masuk ke bagian pelayanan pelanggan. Akan menjadi pelanggan yang memperkuat citra brand. Yang pertama, kita harus memberikan respon yang cepat dan ramah. Artinya ketika pelanggan mengajukan pertanyaan atau keluhan, kita harus menanggapinya dengan cepat dan sopan agar mereka
merasa dihargai. Yang kedua, kita perlu menerapkan personalisasi, yaitu kita memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pelanggan. Yang ketiga, penting untuk membangun hubungan jangka panjang. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalin komunikasi yang rutin dan interaksi yang positif, agar pelanggan merasa dekat dengan brand kita. Yang terakhir, kita harus aktif menanggapi feedback dari pelanggan. Dengan mendengarkan pendapat, kita bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan terus meningkatkan kualitas produk maupun layanan kita. Selanjutnya. Kemudian di sini ada strategi program pemasaran poin terakhir, yaitu inovasi dengan cara pengembangan produk baru, yaitu terus berinovasi dan menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua ada peningkatan produk yang sudah ada dengan cara memperbaiki produk yang sudah diciptakan berdasarkan review dari customer dan tren pasar. Kemudian dari kenapa sih penting strategi program pemasaran ini, dari yang mulai program promosi sampai yang inovasi tadi, karena untuk mengetahui perubahan lingkungan bisnis, karena kondisi bisnis terus berubah, menuntut perusahaan untuk memiliki strategi pemasaran yang adaptif agar tetap relevan dan bersaing. Kemudian mengetahui persaingan yang semakin ketat, membuat perusahaan perlu membedakan diri melalui strategi pemasaran yang efektif, yang mana yang harus dilakukan dan bernilai tambah. Kemudian mengetahui keterbatasan sumber daya, yaitu berupa anggaran, tenaga kerja, dan waktu, membuat perusahaan harus mengelola sumber daya secara efisien. Strategi pemasaran ini membantu menentukan prioritas penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Kemudian dari perubahan perilaku konsumen, yaitu perubahan preferensi dan kebutuhan konsumen yang mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan dengan cara memasarkan produk agar tetap menarik dan memuaskan customer. Oke. Itu Itu dia pemaparan dari strategi pemasaran versi kami. Jadi tadi udah banyak ya, kita bisa ngambil kesimpulan dari mulai inovasi baru, pokoknya sampai banyak yang bisa kita ambil dari bagaimana strategi pemasaran ini bisa berjalan dengan baik. Oke, itu dia pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.